Kita bergeser ke topik olahraga, Saudara. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong marah dengan keputusan wasit yang diduga memihak Qatar dalam laga perdana grup A Piala Asia U23. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar. Shin Tae-yong marah sekaligus kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dalam laga Indonesia melawan Qatar pada Senin malam. Shin Tae-yong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit menguntungkan sang tuan rumah. Shin Tae-yong bahkan menyebut laga Indonesia versus Qatar sebagai pertunjukan komedi. Banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Kartu merah pertama kami, tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam akun Instagramnya menyatakan akan melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Timnas U23 dengan Qatar. Erick juga meminta pemain Timnas untuk tetap fokus dalam dua pertandingan berikutnya menghadapi Australia dan Jordania. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Ada sejumlah keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan Timnas U23 di laga Indonesia melawan Qatar. Mulai dari keputusan yang memberikan penalti untuk Qatar hingga kartu merah untuk Ivar Jenner pada menit ke-46. Wasit menilai Ivar menginjak lutut bek Qatar. Keputusan itu diprotes keras Shin Tae-yong karena di tayangan ulang Ivar tidak melakukan tackle keras. Setelah mendapat kartu merah, gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner menumpahkan kekesalannya via media sosial. Di video story Instagram, Ivar mengunggah momen saat dia dianggap melanggar. Ia menambahkan emotikon tertawa dan badut terhadap reaksi berlebihan pemain Qatar yang menyebabkan ia di kartu merah. Wasit kontroversial yang memimpin laga Qatar dan Garuda Muda di Piala Asia U23 adalah Nasrullah Kabirov. Nasrullah Kabirov berusia 38 tahun, asal Tajikistan. Ia tercatat sebagai wasit FIFA sejak 2013 dan sejak 2017 ia memimpin pertandingan di Liga Pertama Tajikistan. Ia juga memimpin sejumlah laga internasional seperti AFC Cup, Asian Games, dan SEA Games. Kita bahas kontroversi keputusan wasit dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 Timnas U23 melawan Qatar. Kami sudah bergabung saat ini dengan manajer Timnas U23 Sudar Majid dan pengamat sepak bola Justin Laksana. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Sudar Majid, saya ke Anda dulu. Sejak pertandingan saat itu, bagaimana kondisi psikologis dari para pemain kita, Pak? Ya, saya uruskan dulu ya, nama saya biar nggak salah. Sumarji ya, sorry. Oke. Kita koreksi ya Pak Sumarji. Silakan Pak Sumarji. Iya gini, kondisi tim ketika kemarin selesai pertandingan, tentu kami semuanya kan merasa prihatin ya. Prihatin kenapa? Karena kami ini sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika tim kita bermain melawan tuan rumah, ya boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh wasit itu menurut kami itu sangat berlebihan dan sangat merugikan kita dan sangat menguntungkan tim tuan rumah, dalam hal ini Qatar. Tentu ini kan membuat tim selesai pertandingan itu benar-benar kalau dikatakan lemes ya lemes gitu. Tetapi semua itu tentu kita jadikan evaluasi apakah
dengan adanya kejadian itu kita harus bisa berbenah lebih baik lagi, dan itu tentu dengan adanya kejadian ini kan kita berupaya sebisa mungkin untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemain khususnya, karena dengan kita bisa memberikan pemahaman kepada para pemain, tentu di pertandingan yang sangat besar seperti ini, memang segala kemungkinan itu bisa terjadi, terutama berkaitan dengan bagaimana tuan rumah itu diuntungkan oleh yang namanya wasit. Nah, Hmm. semalam tentu kita bisa melihat bagaimana perannya wasit. Mungkin wasit itu sebagai pemain ke-12, artinya pemain yang memenangkan gitu. Hmm. Nah, tapi itulah faktanya, itulah fakta yang terjadi, dan dengan adanya kejadian itu, maka kami tidak boleh terus merenungi itu, dan semalam Ketua Umum sudah juga memberikan motivasi kepada kita semuanya. Sampai dengan pagi tadi, pada saat makan pagi, saya juga berikan motivasi kepada para pemain. Ini tadi latihan di lapangan juga kita berikan motivasi kepada pemain agar supaya hal kejadian kemarin itu jangan diingat-ingat terus. Kita lupakan dan kita tatap pertandingan 2 game berikutnya lawan Australia dan lawan Jordan. Hal yang Sehingga aneh itu menurut teman-teman itu sebatas pada kartu merah yang dilayangkan ke Ivar Jenner, atau ada hal lain juga yang dirasa ini patut untuk diprotes begitu? iya, jadi kan kelihatan sekali itu. Yang pertama, bagaimana perlakuan wasit terhadap para pemain timnas Garuda kan. Hmm? Dari kartu kuning pertama ke Ivar itu, ya boleh dikatakan itu sesuatu yang mestinya orang awam yang nggak ngerti bola aja bisa melihat bahwa itu harusnya tidak harus di kartu gitu. Hmm. Yang pertama itu pun kami kan juga sudah ingatkan ketika di ruang ganti, itu sudah diingatkan betul, karena memang keberpihakan wasit itu sudah kelihatan gitu, kelihatan sekali. Terus yang kedua, kalau kita melihat bagaimana wasit ini memimpin pertandingan benar-benar ya tidak fair begitu. Bagaimana contoh misalkan Witan, ya, Witan di tackling dari belakang kayak begitu, ya tadinya sudah ngambil kartu merah, saya pikir kartu merah tuh kita sudah senang, wah ini Hmm, hmm. bagus nih kalau kartu merah. Ternyata enggak dimasukin lagi tuh. Oke. Kayaknya ada komunikasi tuh mungkin kalau kita amati itu. Mhm. Bagaimana mungkin begitu si Nasrullah itu mengeluarkan kartu merah, mungkin yang dari wasit VAR-nya ngasih tahu, oh jangan, mungkin begitu ya. Baik. Itu kan kelihatan juga ada komunikasi kan. Mhm, mhm. Nah, kita kan juga tidak tahu itu. Nah, Oke. kesimpulannya bahwa beberapa kejadian-kejadian yang semestinya tidak berbuah kartu, tapi itu berbuah kartu. Nah, Oke. lucunya lagi nih, anehnya lagi kan, kalau Qatar yang dilanggar dengan cepat bisa menuju titik layar VAR. Tetapi Baik. kalau pemain kita dilanggar, enggak ada ngambil keputusan sendiri, itu namanya Oke. kan ya sableng gitu. Oke, kita tahan di situ dulu Pak Sumarji. Coach Justin, Anda melihat ini bagaimana kemudian, ditambah lagi kan dari PSSI juga akan melayangkan surat protes begitu atas hal semacam ini. Apa yang kira-kira bisa dilakukan PSSI terkait dengan hal ini? Ya nggak banyak, salah satu ya protes, is a must, itu harus protes. Tapi saya nggak yakin akan membuahkan hasil. But that's okay, saya rasa ini tanggung jawab dari PSSI untuk protes, karena saya sangat setuju dengan apa yang Pak Sumarji tadi katakan, it's a big joke. Kalau soal Qatar jadi tuan rumah, saya udah tahu. Orang bertanya-tanya waktu Piala Asia, saya bilang kita bisa lolos grup. Tapi kali ini saya agak ragu-ragu, murni karena tidak ada Elkan Bagot dan Hubner kemungkinan besar nggak main. Tidak meremehkan kualitas pemain Liga 1 kita, karena kemarin mereka perjuangannya luar biasa. Tapi memang secara skill masih di bawah. Nah, karena Sintayong percaya diri dengan masuk 4 besar, oke, saya percaya Sintayong, kita dukung. Tapi kalau kita melihat pertandingan kemarin, definitely kita nggak perlu kalah. Kita dicuri dengan cara yang sangat vulgar, sangat kasar. Kalau soal VAR tadi Pak Sumarji katakan, memang di aturan FIFA kartu kuning itu tidak boleh tidak dilihat oleh VAR. Kan ini 2 kali kuning yang didapatkan Jenner. Untuk saya itu tidak begitu masalah. Tapi yang jadi masalah, kenapa semua sedikit sentuhan yang kita lakukan dilanggar. Dikit-dikit kuning, dan jelas-jelas Jenner melompat. Artinya ada indikasi bahwa dia ingin menghindari
benturan. Bahwa ada slightly kena, kan gila kalau dikasih kartu. Saya melihat gambar penalti berulang-ulang kali. Saya lihat salahnya apa, karena saya kemarin kerja, saya siaran, memang ada gerakan yang mengena mukanya pemain si Qatar ini. Tapi setelah saya lihat berulang-ulang kali, jadi Rizky Ridho itu benar-benar mengantisipasi bola. Di belakang ada pemain Qatar, dia jatuh. Namanya orang normal, kalau jatuh tangannya pasti ke arah bawah. Beda kalau tangannya ke arah muka, sikut, baru kena merah. Itu saya paham. Rizky Ridho jelas-jelas ke bawah untuk menghindari benturan dengan bodinya. Kebetulan ada muka pemain Qatar di situ. Bisa diberikan penalti, itu bom besar. Di Twitter beredar aturan FIFA di mana jika tangan mengena muka itu adalah pelanggaran. Itu satu, aturan baku. Tapi wasit harus ada feel-nya dengan pertandingan. Harus lihat sikon. Dalam kasus ini, wasit sudah melihat VAR. Harusnya wasit tahu bahwa Rizky Ridho benar-benar mengantisipasi bola. Tidak ada niat sama sekali. Kebetulan orangnya lagi di belakang Rizky Ridho. Bahkan dia nggak tahu apakah dia di bawah atau posisinya di atas. Jadi untuk saya terlalu kejam memberikan penalti. Itu satu. Kalau soal merahnya Sananta, saya bilang itu straight red card. Itu layak, wajar, no protes. Cuman dengan berikan penalti, ini sudah ada perubahan. Dalam arti pemain sudah dipengaruhi secara psikis, seolah-olah mereka dicurangin. Terjadi di awal babak kedua, kartu kuning pula. Sehingga kita harus bermain dengan 10 orang. Berapa kali pemain Qatar melakukan diving, drama, main sinetron, lama guling-guling, tidak ada teguran sama sekali. Harusnya wasit memanggil kapten mengatakan, kalau ini terjadi lagi, saya akan keluarkan kartu. Tidak dilakukan. Jadi saya setuju dengan Pak Sumarji dan seluruh rakyat Indonesia juga bisa melihat bahwa ini jelas-jelas ada permainan. Fix. Jelas-jelas ada permainan, berarti sebetulnya secara performa timnas kita sebetulnya juga cukup baik menurut Anda? Enggak. Kalau kita bicara baik tergantung parameternya. Kalau saya bandingkan parameter Piala Asia masih di bawah. Terutama dari si teknik dasar. 20-30 menit pertama kita masih tegang. Tapi justru setelah kita bermain dengan 10 orang, kita menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Berani pegang bola, berani menyerang. Bahkan dengan 9 orang, itu masih ada sisa 5-6 menit kalau nggak salah, kita masih bisa menyerang. Justru ini tim kayak apa Qatar seperti ini? Berapa peluang yang didapatkan oleh Qatar? Nyaris tidak ada pada saat 11 lawan. Lawan 10 orang nggak ada. Lawan 9 orang baru mereka mendapatkan satu counter. Jadi kalau tim ini bisa lolos bahkan bisa jadi juara, saya pertanyakan. Tapi permainan Qatar ini nggak heran. Dari Piala Dunia, Piala Asia sudah semua berbau nggak sedap lah. Pak Sumarji, singkat saja, tinggal 2 pertandingan lagi menghadapi Australia dengan Jordania. Apa yang kira-kira bakal diperbaiki untuk kemudian? Ya yang pasti dengan kondisi ini kan yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak untuk dikembalikan lagi gitu. Mental anak-anak kita kembalikan supaya betul-betul lawan Australia bisa fight betul dengan semangat yang tinggi, karena memang yang harus kita perjuangkan adalah lawan Australia harus menang, karena kalau tidak menang akan berat kita untuk bisa lolos gitu. Jadi dua pertandingan sisa ini betul-betul harus mati-matian memperjuangkan. Tidak ada kata kita harus draw, itu tidak ada, harus menang begitu. Dengan kita bisa menang, maka kemungkinan untuk bisa lolos itu sangat besar. Seperti itu. Siapa pemain yang bakal menggantikan posisi Ivar Jenner nantinya, Pak Sumarji? Kebetulan kan kalau kita lihat posisinya Ivar ini kan ada beberapa yang biasa ditempatkan di situ. Marcelo juga bisa didorong ke depan. Jadi saya kira kalau komposisi pemain itu tidak perlu diragukan lah dengan tidak bisa mainnya si Ivar. Doa terbaik. Tinggal bagaimana nanti kita mengantisipasi. Dan tentunya doa terbaik untuk timnas kita menghadapi laga-laga berikutnya. Pak Sumarji, Coach Justin, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Ya, selamat sore. Selamat siang.